Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Cindra Ahmad Yanis Jatmiko dengan NIM C10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Cindra Ahmad Yanis Jatmiko dengan NIM C183, mahasiswa budidaya perairan IPB University. Saya akan menjelaskan tentang fisiologi reproduksi organisme akuatik untuk tugas besar praktikum pada semester 4. Materi yang akan saya jelaskan mencakup ciri seksual primer dan sekunder, organ reproduksi, perkembangan guna dan gambaran histologis, performa reproduksi organisme akuatik yang mencakup HSI dan GSI, ini, halo, halo, balik lagi sama aku Cindra. Aku Cindra Matius Jatmiko dengan NIM C183. Di sini aku bakal ngejelasin tentang fisiologi reproduksi organisme akuatik untuk tugas besar praktikum. Materi yang aku jelasin akan mencakup ciri seksual primer dan sekunder, organ reproduksi, perkembangan gona dan gambaran histologis, performa reproduksi yang mencakup HSI dan GSI, fekunditas dan diameter telur, induksi hormonal, rekayasa kelamin, bioessay, dan preservasi gona. Nah, yang pertama ini ada ciri primer dan sekunder. Nah, ciri primer dan sekunder ini ada perbedaannya. Ciri primer itu adalah ciri yang berhubungan langsung dengan organ reproduksi yang berkontribusi pada proses reproduksi ikan. Nah, kalau betina itu ada ovarium beserta pembuluhnya, dan kalau di jantan itu ada testis dan pembuluhnya yaitu vas deferens. Terus ciri sekunder itu adalah ciri yang dapat diamati dari luar serta tidak berhubungan langsung dengan organ reproduksi. Nah, ciri sekunder ini ada dimorfisme dan dikromatif. Selanjutnya ciri primer. Nah, kalau di jantan, seperti yang tadi udah aku jelasin, itu ada testis. Testis itu organ pada dinding dorsal yang berfungsi sebagai tempat pembentukan sel spermatosit. Nah, pembuluhnya itu ada vas deferens. Nah, vas deferens ini itu tabung serta otot yang menghubungkan antara testis dan lubang urogenital. Kemudian di betina itu ada ovarium, yaitu organ pembentukan sel telur yang berada di rongga tubuh. Kemudian pembuluhnya itu ada oviduk, yaitu saluran yang menghubungkan antara ovarium dengan lubang pengeluaran sel telur. Nah, di sini ada penjelasan mengenai lubang urogenital pada pria dan wanita, pada jantan dan betina. Nah, kalau di jantan ini itu ada dua lubang. Pertama ada urogenital dan yang kedua itu ada anus kalau dilihat di bagian bawahnya. Terus ada papila genital. Nah, ini tuh papila genitalnya. Nah, ini tuh di sini tuh ada lubang urogenital sama di sini anus. Nah, ini tempat pengeluaran sperma. Kemudian di sini ada yang betina. Nah, di betina ini di sini ada anus, lubang urogenital, dan ada oviduk tempat pengeluaran sel telur. Nah, selanjutnya ciri sekunder. Nah, kalau ciri sekunder ini itu yang bisa kita lihat dari luar. Yang pertama tuh ada dimorfisme. Kalau dimorfisme ini lebih berhubungan sama sesuatu yang bisa diukur. Contohnya kayak ada organ-organ khusus yang membedakan, kemudian ada juga ukuran panjang, terus habis itu lebar, dan besar dari ikan. Nah, contohnya ini pada ikan pelapi, itu ukuran dari jantan lebih besar daripada ukuran betina.
Kemudian yang kedua ada dikromatisme. Nah, kalau di ikan gapi kelihatan ya, yang bisa kelihatan nih dari dikromatisme itu lebih ke warna atau corak. Nah, kalau misalnya di ikan gapi ini kelihatan ya kalau misalnya dikromatisme itu kalau yang jantan, yang atasnya jantan dan yang bawah itu betina, yang jantan warnanya lebih cerah, lebih kelihatan lebih cantik dan lebih menarik daripada yang betina. Nah, kemudian ciri sekunder ini ada yang permanen dan sementara. Kalau yang permanen itu memang yang akan ada terus-terusan dari mulai masuk ke pubertas masa kematangan gonad. Tapi kalau misalnya sementara, ini tuh cuman ada waktu saat pemijahan aja. Nah, ciri seksualnya di krustasea. Nah, kalau misalnya di krustasea ini ada yang namanya telikum sama petasma. Nah, telikum ini tuh dimiliki oleh betina, sementara kan petasma itu ada di jantan. Nah, krustasea lagi tuh kalau misalnya di masih krustasea tapi ini kepiting yang sebelumnya itu udang, kalau ini udang, kalau ini kepiting. Nah, kelihatan ya di bagian sininya. Nah, betina ini bagiannya lebih besar daripada jantan. Abdomen itu lebih besar betina daripada jantan. Jadi nanti waktu masa hujan ini jantan akan menaruh spermanya di abdomen betina. Selanjutnya materi mengenai organ reproduksi. Nah, di organ reproduksi ini di contohnya ada di morfologi alat kelamin ikan lele sangkuriang. Kalau misalnya yang ini sebelah A itu ada jantan dan yang B itu betina, yang jantan ini terlihat dia ada yang menonjol tapi lagi mentalnya. Sementara kan di betina ini nggak ada. Dan kalau dilihat lubang di jantan itu ada dua dan lubang di betina itu ada tiga. Nah, ini waktu praktikum itu ada pembedahan ikan lele. Maka dari itu ininya dokumentasi pribadi. Nah, yang gambar pertama ini gonad lele jantan. Di sini ada testis dan ini yang sebelah kanan itu gonad betina. Kalau dari cara kita gimana cara kita nyari gonad kan itu yang paling utama itu kita harus cari yang sepasang. Kalau dia nggak ada sepasang, itu berarti bukan gonad. Antara bisa jadi itu usus ataupun lemak. Atau waktu pembedahan kita melakukan kesalahan sampai gonadnya ini rusak. Terutama di ikan yang belum matang ya gonadnya, itu tuh bisa jadi gonadnya itu masih kecil. Bahkan bisa aja kalau di ikan-ikan kecil tuh benar-benar tipis banget kayak benang. Jadi utamanya tuh kita harus cari yang sepasang. Ada dua. Kalau ini ada jantan, nah di sini tuh betina. Nah, betina ini tiga-tiganya betina nih. Kenapa ada tiga? Karena ini tuh contoh dari TKG yang berbeda-beda. Ini tuh TKG pertama, benar-benar masih belum kelihatan karena kecil banget bonatnya. Kemudian yang kedua ini sekitar udah TKG 3, warnanya udah hijau nih sepasang nih. Gitu kan. Nah, yang ini udah masuk ke TKG 5, benar-benar udah matang sampai warnanya hitam. Kalau misalnya dilihat langsung tuh masih ada hijau-hijaunya, ini hijau kehitaman, ini juga sepasang. Ini perbandingan gonad dari yang kiri yang paling awal sampai kanan yang paling matang. Selanjutnya ada perkembangan gonad dan gambaran histologis. Nah, histologi kayak yang kita tahu yaitu anatomi makroskopis itu tuh bisa kita manfaatkan untuk mengamati perkembangan gonad. Kalau misalnya kita lihat dari jauh aja nih dari yang gambar sebelumnya, itu bisa jadi ada kesalahan. Nah, kalau misalnya kita ngelihat pakai gambaran histologis, kita buat preparat histologis itu bakal lebih pasti karena bisa ngetahuin struktur dari gonadnya. Kalau misalnya yang
jantan berarti spermanya, yang betina itu sel telurnya. Nah, menurut Astuti et al. 2019, pembuatan preparat histologi itu ada fiksasi, pemilihan, pembersihan, pembuatan blok jaringan, pengirisan, dan pewarnaan. Next, ini ada gambaran histologi dari gonad benih nila betina. Nah, ini kan kelihatan ya, telur-telur bukan sperma, bentuknya bulat. Dan kelihatan di sini ukurannya berbeda-beda, nggak sama antara satu sama yang lain. Ukurannya belum seragam. Nah, selanjutnya ada materi HSI dan GSI. HS itu apa sih? HS itu Hepatosomatic Index, yaitu perbandingan antara bobot hati hepato dengan berat badan. Nah, nilai ini tuh nunjukin cadangan energi pada hewan. Jadi waktu ikan mau matang gonat, itu kan dia butuh makan yang lebih banyak, butuh energi lebih banyak. Jadi cadangan energinya yang dia punya itu lebih besar. Nah, seperti kita tahu, hati itu punya fungsi untuk menyimpan cadangan energi. Jadi, seiring perkembangan gonad, hati itu cenderung juga makin besar. Jadi, bobot hati ikan sama perkembangan gonad itu berbanding lurus. Kemudian yang kedua ada gonadosomatic index, GSI, itu rasio antara bobot gonad terhadap bobot tubuh ikan. Ya, namanya juga perkembangan gonad, berarti gonadnya semakin besar kan? Nah, jadinya gonadosomatic index ini juga menunjukkan perkembangan dari gonad. Ada yang namanya vitellogenesis. Nah, vitellogenesis itu tuh pembentukan apa ya? Pembentukan gonad, pembesaran sel telur karena terbentuknya ada vitellogenin yang dibutuhkan untuk pembesaran sel kuning telur di sel telur. Nah, vitellogenin ini diproduksi dari hati. Ya, hati ini ada hubungannya dengan yang produksi kan. Nah, di sini ada diagram vitellogenesis, yaitu pembentukan vitellogenin. Vitellogenin itu dibutuhkan untuk pembesaran sel telur, sel kuning telur. Nah, kayak yang kita tahu, waktu eh, proses dari pematangan gonad itu tuh diawalin dulu dari respon dari luar nih, bisa jadi dari lingkungan atau em, dari estrogen yang ada di luar, terus pengaruh dari jantan. Nah, itu bakal ngaruhin hipotalamus. Nah, hipotalamus ini bakalan ada GnRH atau gonadotropin releasing hormone. Nah, gonadotropin releasing hormone ini bakal merangsang pituitari buat ngeluarin GnRH, gonadotropin hormone. Nah, gonadotropin hormone itu ada FSH sama LH. Nah, kalau di fetogenesis ini itu FSH atau follicle stimulating hormone. Nah, FSH ini bakalan menuju ke ovarium. Nah, ovarium ini bakal ngeluarin estradiol atau E2, estrogen, yang bakalan dibawa ke pembuluh darah dan menuju ke hati. Nah, di hati ini, estradiol itu bakalan memicu hati untuk memproduksi fitologenin. Nah, fitologenin sendiri itu prekursor dari sel kuning telur. Itu salah satu yang bikin pembentukan dari sel kuning telur. Nah, selanjutnya ada fekunditas dan diameter telur. Diameter telur sendiri itu garis tengah atau ukuran panjang telur. Nah, sebaran garis tengah telur itu berarti kalau semakin besar diameter telur, berarti
perkembangan gonadnya juga semakin tinggi. Kemudian, dengan mengetahui diameter telur ini, kita bisa menentukan pola pemijahan ikan. Misalnya diameter telurnya ini sama nih, seragam semua. Berarti dia pola pemijahannya itu langsung dalam sekali. Kalau misalnya diameter telurnya itu berbeda, ada yang besar, ada yang kecil, bisa jadi pola pemijahan ikan ini tuh partial atau sebagian. Nah, menurut Haryanti 2013, mengukur diameter telur ini menggunakan mikroskop binokuler dengan bantuan mikrometer okuler dengan ketelitian 0,1 mm. Selanjutnya ada fekunditas. Nah, fekunditas sendiri ini tuh adalah jumlah telur matang yang akan dikeluarkan saat pemijahan. Kalau semakin tinggi fekunditas, maka jumlah anakan yang akan dihasilkan itu semakin tinggi. Nah, hubungan antara fekunditas dan diameter telur, semakin besar diameter telur, berarti fekunditas semakin kecil. Kemudian menurut, ya, nah selanjutnya ada materi tentang induksi hormonal. Nah, hormonal itu kan seperti yang tadi kita tahu, hormon itu mempengaruhi proses pemijahan, ovulasi, pembentukan dari gonad. Nah, hormon ini itu bisa diberi perilaku. Jadi melakukan pemijahan semi buatan ataupun buatan. Karena beberapa ikan itu ada permasalahan seperti waktu pematangan gonad para jantan dan betinanya itu berbeda, atau permasalahan lingkungan, atau untuk meningkatkan produksi akupunktur, jadi lebih cepat dia matang gonad, lebih cepat panen kan berarti. Nah, induksi hormonal ini dilakukan untuk tujuan utamanya ya untuk aquaculture sendiri yaitu untuk lebih cepat memproduksi ikan. Nah, kemudian induksi hormonal ini ada beberapa cara, bisa lewat pakan contohnya. Nah, pakan ini bisa juga dengan cara coating ataupun melapisi pakan dengan hormon. Kemudian ada juga dengan suntikan. Disuntik biasanya menggunakan pengenceran terlebih dahulu, tergantung dengan hormon yang digunakan. Kemudian ada juga menggunakan implan. Jadi dari jurnal Zohar April 2016, ini implan ini tuh jadi dimasukkan ke dalam spear gun, kemudian ditembakkan kepada ikan tuna, yaitu Atlantic bluefin tuna. Nah, hormon sendiri ada banyak. Kalau dulu lebih penelitian awal itu hormon yang digunakan itu langsung hormon gonadotropin yang disuntikan kepada ikan. Jadi langsung FSH LH. Tapi seiring perkembangannya teknologi, yang digunakan itu bukan hormon gonadotropinnya, tapi hormon gonadotropin releasing hormone. GnRH-nya yang dipakai bukan, jadi yang dipakai itu GnRH, bukan bukan GRH. Nah, pemberian GnRH ini tuh mampu merangsang pelepasan LH ikan sendiri dari hipofisa dan pada akhirnya akan memicu ovulasi dan pemijahan. Nah, di sini tuh ini masih ada hubungannya dengan yang tadi. Kalau yang tadi yang dijelasin itu lebih ke FSH ya, lebih ke follicle stimulating hormone. Nah, kalau misalnya ini tuh lebih ke pematangan dari sperma dan sel telur. Bisa dilihat nih, kalau yang ini lebih cenderung ke full grown gamete. Jadi kalau yang sebelah kanan itu lebih ke fertile gamete. Nah, kalau di LH atau luteinizing hormone itu lebih ke arah ke eh, maturasi dari oosit sama sperma dan yang akan memicu dari terjadinya ovulasi.
Kemudian ada materi seks reversal. Nah, seks reversal ini termasuk dari bagian rekayasa kelamin. Nah, rekayasa kelamin ini tuh ada banyak macamnya. Ada seks reversal, ada genogenesis, ada androgenesis. Genogenesis sendiri itu adalah kebalikan, bukan kebalikan, iya. Jadi proses atau metode yang dilakukan agar anakan yang dihasilkan itu betina semuanya. Kalau androgenesis itu metode yang digunakan teknik untuk menghasilkan jantan keseluruhan jantan. Contohnya kalau misalnya genogenesis itu lebih ke ikan mas, karena ikan mas itu betinanya lebih besar daripada jantan. Ini untuk produksi aquaculture sendiri, kalau misalnya lebih banyak betinanya, lebih besar betina berarti lebih besar lagi produksinya. Nah, kalau androgenesis itu seperti di ikan nila. Nah, kemudian ke seks reversal. Nah, di seks reversal ini itu teknik pembalikan atau pengarahan diferensiasi kelamin dari bisa feminisasi atau maskulinisasi. Kalau feminisasi berarti dari jantan ke betina, maskulinisasi dari betina ke jantan. Nah, seks reversal ini tuh dilakuin ketika otak dan embrio itu masih pada keadaan DI potential, yaitu masih pembentukan kelamin secara fenotip. Jadi belum pasti nih kan ini tuh apa kelaminnya, belum terbentuk secara sempurna. Kalau genogenesis dan androgenesis itu bisa dilakuin dengan kejut, bisa kejut listrik, kejut suhu, bisa juga dengan tekanan. Suhunya sendiri tergantung. Kalau di Indonesia sendiri lebih sering suhu panas daripada suhu tinggi daripada suhu rendah. Kalau seks reversal bisa dilakukan dengan eh, ya seperti yang tadi, kejut, terus juga dengan aromatase. Selanjutnya ada materi bioessay. Nah, bioessay ini tuh materi metode untuk memperkirakan sifat dan konsentrasi suatu bahan melalui reaksi dalam tubuh makhluk hidup. Nah, bioassay sendiri contohnya itu tuh ada ELISA atau enzyme link immunoassay, enzyme link immunoassay. Nah, itu tuh bisa digunakan untuk mengetahui konsentrasi bahan tertentu yang ada dalam suatu, misalkan kita mau ngecek darahnya atau plasma darah ikan, kita mau tahu kita mau tahu ada seberapa banyak nih hormon hormon estradiol yang ada di plasma darah ini. Nah, itu kita bisa pakai bioassay ELISA. Selanjutnya ada preservasi gonad. Nah, preservasi gonad sendiri itu upaya pengawetan gonad untuk penyimpanan. Nah, kalau misalnya menurut Widya Lestari et al. 2020, preservasi gonad yang dia lakukan itu menggunakan alkohol 70% agar dapat disimpan dan digunakan untuk analisis kematangan gonad dan nilai fekunditas. Nah, preservasi gonad ini tuh banyak fungsinya. Bisa jadi untuk penelitian, analisis, kemudian juga bisa untuk disimpan agar bisa digunakan lagi. Karena seperti yang kita tahu pada beberapa ikan, itu kematangan dari jantan dan betinanya itu tidak sama waktunya. Jantan lebih matang lebih dahulu, baru betina. Nah, jadi ketika betina mau betinanya sudah matang telur tapi jantannya tidak, nah kita bisa melakukan preservasi ini. Preservasi ini dilakukan dengan eh, mempreservasi sperma. Kemudian ketika waktu betinanya sudah matang, kita bisa pakai sperma yang udah kita preservasi dulu sebelumnya
agar terjadi peminjahan. Nah, selanjutnya ada yang namanya kriopreservasi. Nah, kalau kriopreservasi bedanya sama preservasi biasa, kriopreservasi ini memanfaatkan suhu yang sangat rendah. Misalkan contohnya sampai minus 80 derajat Celcius, itu untuk menyimpan, ya untuk menyimpan gue sperma ataupun sel telur, agar kondisinya tetap seperti itu. Jadi, dengan menurunkan suhu sampai minus 80 derajat Celcius, diharapkan itu tetap sama bentuknya dan fungsinya, dan tidak ada terjadi perubahan seperti pembusukan ataupun perbedaan lain. Nah, jadi suhu yang sangat rendah ini dilakukan agar menghentikan aktivitas biologi dari gonad itu sendiri. Nah, berikut adalah daftar pustaka yang digunakan untuk menyusun materi ini. Saya Cira Matianis Jatmiko mengucapkan terima kasih. Semoga ilmu yang aku sampaikan ini bermanfaat. Bye-bye. Wah, berapa menit?